dikenal sebagai daerah Makedonia, dan setelah itu ia pergi menuju Korintus. Namun ia mencoba untuk tidak berlama-lama karena ia ingin berada di Yerusalem pada waktu Paskah. Ia berkata kepada orang-orang yang ada di Korintus demikian tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting, mau aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Saudara, menarik sekali jika kita amati bahwa orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang ditandai dengan kasih. Paulus memperlakukan orang Korintus ini dengan begitu banyak kasih, dan ia meminta mereka untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ia meminta mereka untuk memberikan kontribusi, yaitu persembahan dalam bentuk uang. Dan jelas sekali bahwa ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena jika kita saja tidak memiliki kekuatan dalam persaudaraan, bagaimana dengan dunia ini? Jadi mereka akan memberikan kontribusi ini bagi orang Kristen yang ada di Yerusalem yang saat itu sedang menghadapi kesulitan. Jadi rasa solidaritas ini, perasaan sesama manusia, dan rasa saling peduli inilah yang menunjukkan bagaimana orang Kristen harus dibimbing untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu sesamanya, dan melakukan hal tersebut melalui sebuah tindakan. Kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita seperti ini sekarang. Paulus akan masuk ke dalam hal-hal yang lebih detail. Aku akan katakan kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Mungkin Anda ingat bahwa di belahan bumi sebelah utara merupakan kebalikan dari belahan bumi bagian selatan. Ya, jadi musim dingin di daerah tersebut terjadi sekitar Desember, Januari, dan Februari. Dan mungkin akan berakhir pada bulan Maret. Jadi Paulus memberitahu mereka bahwa ia akan berangkat pada akhir tahun dan akan lewat daerah tersebut. Sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Jadi ini mungkin berkisar sampai bulan April tahun depan. Nah, menurut banyak ahli, mungkin tahun 56. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Paulus juga harus menyelesaikan beberapa masalah dan keadaan di gereja Efesus dengan penuh kasih. Jadi jika kita kemudian melihat di ayat 10, kita akan memperhatikan ada beberapa hal yang menarik. Paulus mulai menyebutkan banyak nama. Dan mari kita memperhatikan beberapa fakta ini, terlepas dari kenyataan bahwa surat Paulus yang pertama untuk jemaat Korintus ini difokuskan memperbaiki teologi mereka yang salah, serta tema-tema yang signifikan seperti perjamuan kudus, perjamuan terakhir, kebangkitan, apa arti seorang rasul, dan Paulus juga banyak berbicara mengenai orang-orang secara khusus dengan menyebutkan nama-nama mereka. Kekristenan tidak hanya memiliki dimensi rasional dan teologi saja, namun juga dari segi yang nyata, yang jelas juga. Bukan ini masalahnya. Kita akan mengamati bagaimana hal-hal ini memiliki arti yang khusus, arti yang spesial yang akan kita lihat dalam firman Tuhan.
Paulus berkata, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Ia sedang mempersiapkan orang, mempersiapkan lingkungan yang nyaman bagi Timotius, karena ia merupakan anaknya dalam iman. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolong dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Paulus tidak lupa memberikan peringatan dan tantangan dalam nasihat serta motivasinya bagi jemaat di Korintus. Lakukanlah segala pekerjaanmu